Welcome back to Sunter 57 channel. Terima kasih sebelumnya kepada sobat yang sudah subscribe di channel ini. Baiklah, ini di tangan saya sebuah paket dari e-commerce. Kita buka dulu ya, apa isinya. Mungkin harta karun. Saya pakai cutter ini bukanya pelan-pelan, namun pasti jangan sampai merusak isi yang ada di dalam. Oke sobat, tentu saja ini paket seperti yang ada di judul di awal tadi ya. Coba kita buka. Ini dia. Wah, lapisannya bubble wrapnya lumayan safety ya. Kita buka pelan-pelan. Ini dia SanDisk Dual Drive Go USB Type-C. Nah, ini logonya hologram DataScript. Wah, keren, DataScript ya. Logo original dari DataScript. Original ya, nanti kita tes ya original ataukah tidak. Ini judulnya SanDisk Ultra Dual Drive Go USB Type-C 64 GB. Kita balik dulu. Dan di sini ada keterangan Android app ya, bla bla bla. Terus ini bisa dijalankan di Windows 7, 8, 10 dan macOS. Buat Apple ya, buat laptop Apple. Ini kecepatan datanya 150 MB per detik. Gila, kayak kecepatan kereta cepat Bandung. Oke, banyak sekali nih, silahkan dibaca sendiri ya sobat ya. Ada bahasa Prancis, Itali dan lain sebagainya. Ini warnanya biru, warnanya bagus sekali, warna cowok ini. Oke, ini flash disknya penampakan lubang USB nya warna biru juga. Itu tandanya dia versi 3.0 ke atas ya. Tapi yang ini yang saya beli ini versi USB nya 3.1. Berarti lebih kencang dari 3.0 ya. Kita buka saja ya. Ini saya sudah pegang cutter, disobek atau diiris di sebelah sini ya. Ya, ini saya iris, shred ya, kurang dalam. Saya ulangi lagi, shred, jebret ya. Sudah, kayaknya cukup ini. Ini kita buka. Kita buka, usahakan tidak sampai merusak ya, jadi nanti bisa kita kembalikan ke asalnya lagi ya. Seperti ini ya, kita tarik keluar dan kita keluarkan. Oh, begini rupanya. Ini modelnya red, apa namanya ya, ada tutupnya seperti di retract gitu ya. Ini tutup untuk Type-C nya. Ini bisa disambungkan ke Android ya, yang support OTG. Kebetulan saya nggak punya. Oh, ada, tapi HP-nya lagi lowbat. Nanti kita tes dulu yang flash disknya ya. Untuk plastiknya Mika saya kembalikan lagi ke dalam. Oke, ini flash disk kita taruh dulu. Kita buka laptopnya, akan kita siapkan ya untuk pengetesan. Ini laptop yang saya gunakan speknya Windows 10, namun port USB nya port 2.0. Iya, port 2.0. nggak masalah, kita tes di sini aja dulu ya untuk mengetes kecepatan. Kalau kecepatan tidak bisa, kita ngetes keaslian dulu ya. Apakah dia benar-benar kapasitasnya 64 GB dan apakah dia benar dari SanDisk. Kalau ngelihat bungkusnya tadi mulus ya, kertasnya itu tulisannya juga halus, mulus seperti seseorang. Dan ada hologramnya. Ada hologramnya, hologram DataScript lagi, meyakinkan sekali. Oke, sambil menunggu laptopnya pemanasan dulu, silakan sobat ngudek kopi, cari pisang goreng,
kita makan dulu ya. Oke, kita nikmati dulu hidangannya. Baik, ini laptop sudah sepertinya siap. Di sini kita akan melihat port USB yang tersedia di laptop ini adalah ini port USB-nya. Ini port USB 2.0 ya. Port USB-nya ada 3, kiri 2, kanan 1. Baik, ini ada Ronaldo. Wah, wallpapernya Ronaldo. Ini dia flash disknya. SanDisk akan kita colokkan ke port USB ya, karena laptop sudah siap untuk melakukan pengetesan. Ini drive flash disk ya. Kita akan coba cek di properties, klik kanan pada flash disk, drive flash disk. Nah, ini dia. Terbaca 62,9 GB ya. Kapasitas dari flash disk ini 62,9 GB. Selanjutnya coba kita cek, diklik disk PC ya sebelah kiri itu, lalu pilih manage. Kita akan melihat di komputer manajemen ya, apakah kapasitasnya juga cocok ataukah tidak ya. Kalau di sini terbaca 58,5 ya di Explorer, Windows Explorer. Nah, ini pada jendela komputer manajemen kita pilih storage, lalu disk management, kemudian kita pilih disk 1 removable. Nah, di situ ada drive D, itu drive flash disk SanDisk ya. Terbaca 58,59 GB exFAT. Nah, sistemnya exFAT ya. Oke, sudah lumayan cocok. Sekarang kita cek kecepatan baca tulis dari flash disk ya. Saya menggunakan software speedout versi 0,5. Ini sudah kita coba mulai tes ya. Untuk pembacaan speednya 18,497 MB per second per detik. Jadi tampaknya jauh ya. Oke, untuk penulisan kecepatan 6,715 MB per second. Nah, ini dia. Kecepatan baca 18 MB, sedangkan di spek yang tercantum di kardusnya itu 150 MB per second. Nah, tidak cocok. Berarti flash disk ini tidak sesuai spek yang tercantum di kardus ya. Oke, selanjutnya kita coba menggunakan software Chip Genius. Di sini adalah untuk mengecek spek flash disk ya. Untuk mengecek spek flash disk, di sini kita cek terbaca protokol version USB 2.0 ya. Lalu vendor device-nya USB, manufaktur vendor co. Ini tidak cocok lagi. USB mestinya 3.1, lalu vendor atau manufaktur juga mestinya SanDisk, tapi dia terbaca USB atau vendor co. Berarti tidak cocok juga, bukan SanDisk dan bukan versi 3.1. Berarti sudah ada 3 miss yang tidak sesuai dengan kardus ya. Waduh. Oke, selanjutnya kita akan coba cek kapasitas 64 GB ini apakah bisa terpakai semua atau tidak, karena biasanya hal seperti ini flash disk 64 GB itu tidak bisa terpakai semua isinya. Mengapa saya bilang begitu? Biasanya flash disk yang sudah ada miss tadi, ada 3 ketidakcocokan tadi, indikasi bahwa flash disk tersebut
bukanlah original, jadi kemungkinan isinya pun tidak bisa full terisi 64 GB. Mungkin kapasitas bisa dicek melalui properties sesuai 464, cuman melalui software yang lebih spesifik ternyata dia tidak lolos. Baik, kita coba saja untuk mengecek kapasitas maksimal yang bisa dipakai oleh flash disk ini ya. Untuk mengetes kapasitas maksimal atau pengetesan real kapasitas flash disk, saya menggunakan software H2Test W. Ini softwarenya sudah saya jalankan. Saya langsung pilih drive tempat flash disk, lalu diminta untuk format ya, kita format. Kita buat format NTFS aja kali ya. Expat. Oke, expat dulu aja. Tidak jadi NTFS ya, kita expat aja dulu sesuai dengan kapasitas sebelumnya. Format sebelumnya expat. Baik, setelah selesai kita lakukan write and verify ya. Itu kita untuk mengecek kapasitas penulisan maksimal dan sekaligus diverifikasi kapasitasnya. Ini estimasinya pengetesan sekaligus verifikasi 2,5 jam ya sobat ya, lama sekali, 2,5 jam lah kurang lebih ya. Di situ 2,22 sudah berjalan ya. Baiklah, kita lanjutkan ya pengetesan ini. Karena lama, silakan sobat untuk menggunakan waktunya sambil menunggu. Dan ini hasilnya setelah 2,5 jam ya pengetesan, progres selesai. Dan disitu hasilnya flash disk dideteksi tidak asli ya. Oke, kita perbesar dulu aja keterangan hasil pengetesan. Nah, ini dia hasil pengetesan. Media sepertinya tidak asli ya, karena kapasitas yang bisa ditulis 14,8 GB oke, dan 43,7 GB data akan hilang. Jadi korup, tidak bisa dipakai. Umpama kita menyimpan di flash disk ini, seandainya dia masuk ke bagian yang 43,7 GB, itu data akan menghilang. Jadi seandainya kita ambil lagi datanya, mungkin di copy bisa kita masukkan ya, tapi setelah itu, setelah kita colokkan lagi ke komputer, kita ambil lagi datanya, mungkin sudah nggak ada atau korup ya seperti itu. Dan di sini keterangan penulisan kecepatan hanya 11 MB per detik dan pembacaan hanya 15,4 MB per detik. Nah, di luar spek yang ada di kardus ya. Baik, sekarang kita kembali ke kardus pembelian ini sebelum kita bongkar ya. Di sini kan speknya tertera di kardus, USB-nya versi 3.1 generasi pertama ya. Nah, ini tidak cocok ternyata setelah dites 2.0. Kemudian kecepatan baca tulisnya itu 150 MB per detik, ternyata juga tidak cocok. Kecepatan menulis hanya sekitar berapa tadi, 14 MB ya atau 15 ya sekitar itu ya, tidak cocok juga. Baik, selanjutnya untuk kapasitas 64 GB ini juga tidak cocok, ternyata hanya bisa tersimpan di flash disk ini 14, sekian GB. Selebihnya entah datanya korup atau menghilang ya. Seandainya kita simpan pun nanti tidak akan bisa diambil kembali datanya. Saya kira demikian flash disk ini. Silahkan sobat untuk menilai sendiri apakah ini asli atau palsu.
karena hasil pengecekan sama sekali tidak cocok semua dengan yang tertera di kardus. Baiklah, sekian tutorial cara mengetahui flash disk palsu dari Sunter 57 channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.